yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur berlimpah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kelas yang kita cintai. Selawat dengan salam dan pesan-pesannya kita hadirkan kepada Nabi kita yang punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan saat sekarang ini. Baik, yang terhormat Ibu dosen pengampu Gubernur DPD PAI yaitu Ibu Ida Delistia dan kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Baik, saya Saudara Ramadhani yang NIM 2123394 dari lokal PIK ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul pemanfaatan media sosial sebagai sumber belajar alternatif pendidikan agama Islam di UIN Tinggi. Siapa sih yang tidak kenal dengan media sosial ini? Kita pada zaman sekarang kita hidup serba teknologi. Jadi dalam dunia pembelajaran kita sebagai pendidik maupun peserta didik harus mampu memanfaatkan media sosial ini sebagai sumber belajar alternatif untuk pembelajaran, terutama dalam bidang pendidikan agama Islam. Jadi dalam proposal saya itu yang pada pertama itu ada pada bab 1 itu ada latar belakang bagaimana penggunaan media sosial ini dapat menjadi alat atau media pembelajaran yang akan membawa ketenangan pikiran bagi siswa yang terlibat, baik itu pendidik maupun peserta didik ataupun masyarakat pada umumnya. Manfaatan media sosial dalam ajaran PAI diharapkan dapat membawa perkembangan positif, khususnya dalam bidang hafalan dengan menularkan materi pembelajaran dan menunjang komunikasi antar pendidik. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama itu bagaimana bentuk-bentuk pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh peserta didik dan guru sebagai sumber belajar alternatif pendidikan agama Islam. Yang kedua itu seberapa efektif pemanfaatan media sosial sebagai sumber belajar alternatif dalam meningkatkan pemahaman dan belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI. Yang ketiga itu apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam memanfaatkan media sosial sebagai sumber belajar alternatif PAI. Yang selanjutnya yang ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mendeskripsikan atau menganalisis berbagai bentuk pemanfaatan media sosial yang telah dilakukan oleh peserta didik dan guru sebagai sumber belajar alternatif dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua itu untuk menganalisis dan mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan media sosial sebagai sumber belajar alternatif yang meningkatkan pemahaman dan belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI. Yang ketiga itu ada untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh guru peserta didik dalam mengimplementasikan dan memanfaatkan media sosial sebagai sumber belajar alternatif PAI. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian ini. Yang pertama itu manfaat bagi pendidik. Yang pertama memberikan deskripsi, analisis tentang berbagai bentuk pemanfaatan media sosial yang dapat diimplementasikan dalam proses pelajaran PAI. Yang kedua itu menyediakan informasi mengenai tingkat efektivitas media sosial dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa dan atau mahasiswa pada mata pelajaran PAI. Yang selanjutnya manfaat bagi peserta didik. Yang pertama itu mendukung upaya untuk menyediakan akses terhadap sumber belajar PAI yang berkualitas, fleksibel dan interaktif, mengatasi keterbatasan pendidikan profesional yang statis. Yang kedua itu
kedua itu kajian pustaka. Bagian ini memuat tinjauan literatur dan konsep yang relevan. Yang pada bab 3 itu metode penelitian. Bagian ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, subjek penelitian dan teknik pengumpulan data dan teknis analisis data. Pada bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini menyajikan data zaman lapangan dan analisanya berdasarkan rumusan masalah. Pada bab 5 itu penuntut. Bagian ini kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran tindak lanjut. Baik, pada bab 2 itu ada kajian pustaka. Itu pertama itu definisi media sosial. Kata media ini berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Tetapi sekarang kata tersebut digunakan baik untuk bentuk jamak atau mufrad. Kemudian telah banyak pakar dan juga organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media. Menurut IDC, media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari kata Latin dan merupakan bentuk dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Secara lebih khususnya, pengertian media dalam proses pelajaran mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, dan elektronik untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Menurut framing media atau mediator adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Menurut National Education Association, media merupakan sebuah perangkat dimanipulasikan, didengar, dilihat, dibaca beserta instrumen yang digunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar serta dapat mengaruhi efektivitas program instruksional. Yang kedua itu ada jenis media sosial. Yang pertama itu blogs, merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi dan umumnya menyampaikan data statement interest dalam bentuk kronologis. Yang kedua itu kolaboratif project, yaitu yang memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten dan beberapa pengguna secara simultan. Misalnya Wikipedia, di mana situs ini menginginkan penggunanya melakukan penambahan, penghilangan atau mengubah konten. Yang ketiga itu ada konten communities. Jenis media sosial ini tujuan utamanya adalah untuk berbagi konten media di antara para pengguna berupa teks, video, atau foto dan PowerPoint presentasi. Yang keempat itu social networking site. Suatu jenis media sosial yang memungkinkan para penggunanya terhubung dan menyediakan info pribadi, profil pribadi, mengundang teman atau kolega untuk mendapatkan hasil profil dan mengirimkan pesan instan. Yang kelima itu virtual gameworks, merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para penggunanya tampil dalam avatar pribadi dan saling berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan. Yang keenam itu virtual social work, yaitu jenis media sosial yang memungkinkan para penggunanya memilih berperilaku secara bebas dan dapat hidup dalam bentuk avatar dalam dunia virtual yang dengan kehidupan nyata. Contoh jenis spesialnya media jenis ini adalah Second Life. Yang selanjutnya ada perkembangan media sosial. Pertumbuhan teknologi informasi serta komunikasi telah mengalami kemajuan signifikan dalam dekade terakhir. Teknologi ini tidak lagi jadi hak istimewa dalam kalangan tertentu, melainkan sudah menyerap ke dalam seluruh susunan warga dan dengan berbagai macam kebutuhan. Pertama-tama, aksesibilitas teknologi data serta komunikasi sudah bertambah secara ekstrim. Pada masa lalu, sekali akses internet bisa jadi cuma ada di institusi tertentu ataupun oleh orang dengan keadaan ekonomi keuangan yang mencukupi. Nah, selain itu ada sumber belajar. Yang pertama itu ada konsep sumber belajar, itu sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk mempelajari bahan atau pemahaman belajar sesuai dengan tujuan yang
saya ini menggunakan dua jenis penelitian, yaitu dengan wawancara mendalam dan studi kasus dengan metode deskriptif analisis. Penelitian wawancara mendalam merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dan subjek peneliti secara langsung serta terjun langsung ke lapangan. Yang kedua itu pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini merupakan strategi menyeluruh yang mencakup filosofi, metode dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengarahkan proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Pendekatan ini sangat penting karena menentukan bagaimana penelitian yang dijalankan dan bagaimana hasil interpretasikan akan berdampak pada validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Tujuan dan jenis penelitian menentukan pendekatan yang tepat untuk penelitian. Yang selanjutnya itu lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya itu berada di Bukit Tinggi, Jalan Gurun Awet, Pamutiah, Kecamatan Manduhapu, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan lokasi ini berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti. Dan ini itu ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah dosen yang mengajar menggunakan sosial media dan mahasiswa maupun mahasiswi UIN Bukit Tinggi. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Yang kedua itu observasi. Seperti itu hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran atau memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau sesuatu tertentu dan perasaan emosional seseorang. Yang selanjutnya itu ada teknik analisis data. Terdapat 3 jalur analisis data kualitatif, yaitu deduksi data, penyajian data, dan penelitian kesimpulan. Deduksi data adalah proses pemilihan, memusatkan perhatian dan penyederhanaan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul di catatan data tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Sebagaimana melihat pada rangka konseptual penelitian permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Dan selanjutnya itu baik, terima kasih. Sekianlah presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang